Halo teman-teman, sebelumnya kenalin ini konten pertama aku sekaligus channel baru aku. Di sini aku akan membuat beberapa konten-konten untuk kalian seputar Mobile Legends dan khususnya untuk gameplay di segala role ya. Jadi role aku tuh sebenarnya nggak nentu guys, ya boleh dibilang all role lah ya. Nah kalau gue bilang all role mungkin kalian juga gak setuju ya, nggak ada orang yang betul-betul bisa all role gitu ya kan. Ya memang nggak ada sih, cuman kenapa gue sering bilang kalau gue all role ya bukan berarti gue karena gue jago gitu, enggak, tapi karena gue tuh sering main solo ya, jadi gue tuh selalu menjadi pengisi role yang kosong. Semisal god lane yang nggak ada ya gue ngisi, semisal tanknya nggak ada atau roam yang nggak ada gue yang ngisi. Jadi simpelnya kayak gitu aja. Kebetulan aku kan juga jarang bermain Bima gitu atau mabar gitu, selalu seringnya itu solo. Jadi aku metik dan tier aku tuh dari hasil kebanyakan solo. Tapi ya untuk kemungkinan sih juga bermain mabar juga kadang-kadang, entah sama temen gitu kan, entah sama keluarga gitu, dan banyak lah, atau public gitu kan. Gue juga public sih, bukan pro player juga. Jadi ini gue kan ngasih kalian gameplay ya, kalau nggak menjadi mid lane, jadi god lane, atau jadi roam ataupun jadi jungler gitu ya. Jadi tontonin terus lah channel aku ini ya, biar kalian nggak ketinggalan, biar gue kasih sedikit ilmu-ilmu ringan. Jadi untuk para player yang baru bermain, kalian bisa nonton channel ini. Nanti kalau misalnya kalian bingung mau fokus role yang mana, kalian bisa tonton channel aku ini. Jadi jangan lupa ya di subscribe channel ini supaya tambah semangat buat bikin konten-konten yang tentunya bakalan menjadi inspirasi atau memberikan sedikit ilmu-ilmu tipis ya dari semua role. Jadi kalian nonton konten aku tuh nggak bosen gitu. Kalian bisa punya warna tersendiri kalau nonton channel aku ini, karena hero-hero yang aku gunain bukan hero-hero itu aja, karena gue nggak ngejar top global ya. Jadi gue murni karena ya senang aja bermain gitu, bukan ngejar ya jadi nomor 1 gitu kan, diakuin gitu atau dilihat jago gitu, enggak. Gue cuman sekedar kontenin aja buat sekedar hiburan gue gitu. Jadi kalah menang itu biasa aja, nggak usah terlalu gimana. Oke, di sini gue konten pertama gue ini gue pakai game Xavier ya, role mid lane. Jadi bermain Xavier itu susah dibilang nggak juga, dibilang gampang nggak juga ya. Semua hero sih kayak gitu. Yang penting kita paham job desk kita ya kan, paham job desk kita apa, dan kita juga paham terhadap hero power kita gitu, dan selalu melihat situasi dan kondisi ya. Kalau musuhnya banyak apa gitu, tim kita butuh apa ya, kita bisa mungkin buat jadi counternya musuh gitu ya, counter daripada trap musuh atau counter item musuh atau counter apapun itu ya. Nah, ini gua main mid lane ya, gue coba tipis-tipis lah untuk clear dulu. Jadi main mid lane itu jangan terlalu sering show ya, ini nggak apa-apa, aman ya. Jangan terlalu sering show, jangan terlalu offside gitu ya. Nah, kalian bisa sedikit barbar kalau kalian punya flicker. Nah, kalau kalian nggak punya flicker, kalian jangan terlalu barbar. Kalian sebisa mungkin ya jaga posisi aja yang baik gitu. Nah ini gue pulang dulu ya, gue nggak mau ngambil resiko ya. Jadi main mid lane itu kalau kalian merasa bahwa nggak bisa barbar ya, kalau kalian masih
dalam kategori mekanik kalian belum terlalu jago dalam memakai hero itu, jadi jangan terlalu ambisius ya. Berbeda kalau misalnya kalian sudah paham darah kalian misalnya sekarat ya, jadi gimana kalian itu bisa survive gitu dengan skill-skill yang kalian punya gitu. Dengan spell yang kalian punya, kalian bisa tuh barbarin kalau darah kalian low. Jadi kalau bermain itu kalau darah kalian low itu udah siap-siap untuk mundur ya. Beda kalau sama beda dengan tank atau roamer. Roamer itu kalau tipis itu ya memang tugasnya adalah buat ngebadanin sekaligus buat mancing musuhnya. Jadi kalau misalnya roam itu sekarat, jadi otomatis ya musuhnya itu bakalan jadi nafsu dan ingin ngincar si tanknya itu yang darah sekarat ya kan. Jadi tugas kita sebagai hero-hero backline itu harus bisa memberikan damage dan bisa kalkulasi bahwa kita ini bisa ngebalikin gitu ya kan. Jadi main Xavier juga ini harus sering-sering spam ulti, jangan pelit-pelit ulti karena kita juga sudah pakai buku sama sepatu cooldown ya. Di sini kill gua sudah 3 ya. Jadi mainnya itu main safety aja. Kebetulan draft kita draft yang sedikit dibilang draft apa namanya, hero culik ya, hero culik. Nah, kita kegigit, santai aja dulu, kita clear aja. Nah, kalau clear itu jangan terlalu lama berdiam diri di mid lane, apalagi kalau ada Selena atau Franco, karena kita bisa di surprise ya. Jadi kita harus maju mundur. Nah, kan teman kita mati, kita main sabar aja. Di sini musuhnya juga jago sih, nggak bisa kita nggak prime juga, jago ya mereka. Oke, sekarat. Nah, ini ada kemungkinan di sana guys. Nah kan, jadi gitu guys, kita ke kanan dulu. Nah, sambil jalur kanan kalau nge-clear itu, jangan jalur tengah, karena kalau jalur tengah kalian gampang keciduk, ketarik atau enggak kena leleknya. Nah, kita tes dulu ya. Set, nggak ada ya, aman. Kemungkinan besar perangkonya ke atas ya kan, kemungkinan besar dia sudah sembunyi. Nah, ada musuh di bawah, kita bantu dulu. Set, oke, mati. Kita kembali ke mid lane. Jadi main Xavier itu atau main mid lane itu ya khususnya ya, kalian jangan terlalu sering show. Nah itu kan kalau nanti seandainya kita tadi itu enggak apa namanya, enggak gerak-gerak gitu kan, enggak gerak-gerak ya sorry ya, gua ini masih belepotan ngomong gitu lah. Jadi kalau kalian itu gerak-gerak, enggak gerak-gerak, kalian juga gampang keciduk, gampang keculik ya, karena musuh juga makai hero-hero yang hidup gitu, kayak Selena, kayak Franco. Nah itu tipe-tipe yang main ambus terus, main rumput terus. Tugasnya adalah buat nyulik hero-hero yang bakalan nyusahin gitu, kayak Xavier ini kan, atau hero-hero lembek gitu. Yang jelas prioritas itu kan seperti MM sama juga mid lane-nya atau junglernya. Nah kita ini adalah salah satu sasaran bagi mereka gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai jadi sasaran yang empuk ya. Sebisa mungkin kita harus bisa ngindarin. Jadi bermain sebenarnya itu juga memakai psikologi juga ya. Semakin kalian jarang ketarik, jarang keciduk gitu kan, nah itu ada potensi kalau kalian nggak bakal ngincar lagi ya kan. Kenapa? Karena mereka itu udah paham bahwa si Xavier ini susah ditangkap gitu. Jadi mereka ngincar yang lain, jadi sedikit ngurangin opsi mereka. Ini kita langsung load aja tanpa basa-basi, kayak kita menang ya. Padahal musuhnya jago, cuman mungkin ya kalau menurut gua ya mereka kalah berat sih. Mereka menang di early ya, kalau gua nggak bisa main. Karena kalau gua nggak bisa main, mungkin mereka bisa snowball dan bisa menang ya. Wah, karena gua sedikit lah ya bisa mainnya, mid lane yang bisa bermain sedikit, jadi mereka susah gitu juga. Butuh 10 tahun. Mohon maaf ya, sombong dikit ya, maaf, mengagungkan diri ini, mohon maaf banget ya. Oke, langsung kita ulti, coba
set. Oke, sekarat tuh. Oke, maju tipis-tipis, bantu teman, set. Oke, tarik. Oke, mana serenanya? Ini kita bisa stun dulu di detailnya, set. Aduh, kena lagi lelenya. Mati guys. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita di sini mati. Nah, di sini videonya gue percepat aja, ya kan, supaya nggak terlalu lama kalian nunggu gua matinya gitu. Nah, ini kita coba tes dulu di sini. Nah, ada guys ya. Ya, sayangnya kita pakai ultinya. Soalnya kita pakai ulti buat irrital tadi ya. Gue juga nggak tahu tadi sih. Malum lah guys ya. Nah, itu dia. Gue nggak bilang gue jago gitu kan. Gameplay gue juga masih mungkin jago Xavier TikTok, jago juga konten-konten yang ngejar top global gitu. Mungkin lebih jago mereka ya daripada gue. Tapi di sini setidaknya ketika kita bermain itu, kalau kita merasa bahwa kita all role gitu ya, bisa pakai semua hero atau semua role, ya setidaknya kalau kita pakai itu walaupun nggak hebat ya, kita tahu job desk saja ya, tahu job desk kita. Kalau bermain mid itu ya kita harus adalah yang bakalan kontribusi damage dari belakang gitu kan. Dan juga kita ini sebagai playmaker juga, kadang-kadang jadi playmaker juga. Jadi ya tahu-tahu job desk aja guys, dan paham makro, sedikit makronya gitu kan, dan memahami mekanik hero nya. Percuma kalau kita cuma sekedar ngisi gitu, tapi kita mekanik kita masih kurang gitu di setiap hero nya gitu, belum terlalu menguasai hero nya. Jadi kita maksain diri untuk pakai hero itu. Jadi ya nggak gitu juga konsepnya. Jadi sebisa mungkin ya memang susah lah kalau kita bilang Arrow itu gimana ya, masih kontra lah, banyak yang kontra terhadap Arrow ini. Jadi ya gitulah, tapi terserah kalian mau nganggapnya gua so hebat atau apa ya, salah sih, aman-aman aja. So kita juga buat konten ini untuk teman-teman yang mungkin juga bingung ya nentuin gue sih role-nya sih kemana sih ya, apalagi yang baru-baru bermain. Kalau yang sudah lama bermain udah atau udah yang mungkin sampai immortal ya mungkin gua kalah lah ya. Tapi di sini gua nggak bakal nyerah buat ngasih konten-konten yang menarik lah untuk kalian. Kalah ataupun menang gue tetap kontenin guys. Gue bukan user apa namanya top global hero link kah atau top global launcher, dimana gameplay yang bagus aja yang dilihatin, enggak guys. Kalau misalnya apa namanya, gameplaynya lagi bagus gitu, baru dibuat konten, enggak. Jelek, kalah atau menang atau gimana, gue tetap upload dan gue jadiin konten guys. Jadi nggak ada yang harus ditutup-tutupin ya, kalah aja. Kalau nggak jago yang nggak jago aja ya terserah gitu. Jadi ini karena gue konten pertama gue lebih sering ngebacot guys ya, daripada analisis dari gameplay gue sendiri itu guys. Jadi mohon maaf aja. Jadi gue minta ke kalian ya dibantu guys ya untuk di subscribe channel ini. Jadi main-main yang kayak gini nih sebenarnya kita harus sabar aja ya. Kalau gue tuh kenapa bisa Arrow ya karena gue sering main gitu, main aja, atau enggak gue nyobain di custom dulu, kemudian nonton pro player gitu ya. Pro player gue jarang sih nonton kayak tutorial gameplay ini dari orang-orang gitu, karena menurut gue sama aja sih, kita tuh sama aja, nggak ada bedanya, semua kita tuh sama aja. Makanya gue nontonin pro player, karena pro player itu kan memang ya bisa dikatakan nggak mungkin lah dianggap pro player kalau nggak jago. Jadi kita nontonin pro player aja, kayak misalnya gue main unit nih kan, anggaplah Xavier ini baru keluar, jadi gue bakalan nonton tutorialnya itu ya. Kalau nggak Lemon gitu kan ya, mas siapa yang user mid gitu,
yang buat yang sering menggunain roll mid ketika bermain gitu. Ya itu yang gue tonton, sehingga gue sedikit bisa. Nah ketika udah nonton tuh, gue cobanya nggak langsung di ranked guys. Gue bukan tipe-tipe hero orang-orang yang FOMO gitu. Atau misalnya ada TikTok itu Xavier one hit gitu, one ulti gitu, sekali ulti mati gitu. Enggak, gue nggak langsung makainya di rank juga. Kadang gue makai di klasik dulu lah, ya kan. Kesian tim kita mungkin belum bisa makai hero itu, atau kita belum menguasain meta itu, tapi kita maksain makai di rank. Jadi bawaannya bisa jadi kalah gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya mainnya itu nggak usah itu yang namanya sok jago guys. Padahal dia belum menguasai hero tapi udah berani untuk makai di rank. Kalau bisa juga main di klasik dulu, atau enggak di brawl gitu, atau enggak di custom dulu kah, ya kan? Kan banyak tuh alternatifnya dulu sebelum kalian bermain di rank. Ini kalian baru beli hero langsung pakai di rank, ya kan? Belum lagi kalian nggak pernah pakai di trialnya untuk bermain klasik gitu, nggak pernah. Ini berani gitu untuk ngepick nggak gitu guys konsepnya. Kecuali kalian pro player gitu kan, kalian konten kreator yang udah lama gitu kan, kalian nyoba review hero ceritanya nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian ya sekedar bermain terus tiba-tiba kalian pakai itu, kasihan tim kalian guys. Tim kalian tuh berharap kemenangan guys, bukan kekalahan. Ya. Rank itu adalah tempat untuk bagaimana bintang kita naik gitu. Ya, dimana orang-orang berharap kalau menang gitu. Kalau beda kalau klasik itu kalau nggak win rate ya dikejar, atau enggak ya memang belajar hero atau have fun aja. Oke, di sini kita sudah menang. Nah, itu segitu dulu ya konten kita hari ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.